Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita dihimpunkan lagi pagi hari ini di dalam persekutuan doa pagi dengan tema bersahabat dengan kematian. Mari kita mengawali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan bersama dari PKJ nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh terus mengalami kasih setiamu di dalam kehidupan kami, yang telah memungkinkan pagi hari ini kami kembali dihimpunkan, sekalipun masih secara virtual di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Ya Bapa, tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami melalui seluruh rangkaian apa yang kami mau alami bersama di dalam dan melalui persekutuan doa pagi hari ini. Juga ketika sebentar kami membaca kesaksian Alkitab yang menyatakan kebenaran firman-Mu, kiranya dengan hikmat dari Sang Roh Penolong yaitu Roh Kudus, kami menjadi makin mengerti kebenaran Tuhan dan makin bersungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan di dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dan ayat
4. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dan ayat 4. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab pengkhotbah ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Kematian bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi seseorang. Jangankan memikirkan tentang kematian dirinya sendiri, melihat mayat datang ke rumah duka saja sudah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal cepat atau lambat, kematian tidak terhindarkan. Sesuatu yang pasti akan kita alami satu saat, entah kapan. Ibu bapak saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha sukses yang suatu saat menjalani medical check-up secara lengkap. Beberapa hari kemudian, ketika ia ada di rumah, ia mendapat telepon dari dokternya. Hal pertama yang sang dokter katakan adalah, "Apa istri Anda ada di sana?" Dari nada suara sang dokter, pengusaha itu tahu bahwa ada sesuatu yang sangat genting. "Apa ada masalah?" Dokter itu mengatakan, "Saya sangat menyesal harus menyampaikan hal ini, tapi hasil pemeriksaan dari lab patologi sudah keluar. Anda mengidap kanker ganas yang sangat langka dan kondisinya sudah sangat parah. Jadi saya to the point saja memberitahukan pada Anda bahwa tidak ada lagi yang bisa kami perbuat." Pengusaha itu terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Berapa lama waktu yang masih aku miliki?" Dokter itu menjawab, "Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti. Dalam kasus seperti itu bisa saja 2 bulan atau 3 bulan, tapi tidak akan sampai 6 bulan. Jadi mulailah bereskan urusanmu." Berita ini seperti petir di siang bolong bagi pengusaha ini. Ia merasa benar-benar bugar. Tidak ada tanda sama sekali bahwa ia mengidap kanker ganas yang langka seperti dikatakan dokter itu. Setelah 2-3 hari bergumul, akhirnya ia belajar menerima fakta ini dan memutuskan untuk membicarakannya dengan istri dan anak-anak mereka. Ia pernah menjanjikan keluarganya untuk melakukan trip perjalanan wisata ke Eropa. Tapi selama ini dia terlalu sibuk sehingga ia tidak pernah punya waktu untuk merealisasikan rencananya itu. Sekarang, ketika ia hanya memiliki sisa waktu beberapa bulan saja,
Ia memutuskan bahwa ia akan merealisasikan rencana perjalanan ke Eropa bersama istri dan anak-anak mereka. Ia menjual perusahaannya. Dalam waktu beberapa hari, ia berhasil menjual perusahaannya itu, sekalipun bukan dengan harga terbaik yang sesuai dengan nilai perusahaannya. Tetapi harganya cukup baik sebab dia memang menjualnya dalam waktu yang sangat cepat. Lalu ia membeli tiket pesawat kelas 1 untuk perjalanan akhir bersama istri dan anak-anak mereka. Semua sudah disiapkan. Tiket pesawat, pemesanan hotel, dan seterusnya. Sehari sebelum waktu keberangkatan, ia mendapat telepon dari dokternya itu. Suara dokter ini agak aneh, ada nada cemas, ada nada malu. Ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kabar ini, tapi rupanya ada kekeliruan. Ada 2 orang yang punya nama lengkap persis sama, dan ternyata hasil orang itu tertukar dengan hasilmu. Anda tidak mengidap kanker, Anda sehat sempurna." Ibu bapak saudara-saudara, pengusaha ini bisa saja menuntut dokter itu, tapi bukan hal itu yang ia lakukan. Ia berterima kasih kepada sang dokter sambil mengatakan, "Dokter adalah guruku yang baik." Pengusaha ini begitu bersyukur dengan seluruh pengalaman sejak ia dinyatakan menderita kanker ganas dan hidupnya tinggal beberapa bulan. Ia tetap melakukan perjalanan ke Eropa bersama dengan keluarganya. Dia sangat menikmati perjalanan itu, sebab sekarang ia merasakan betapa keluarganya begitu penting bagi dirinya. Dan dia tidak pernah menyadari betapa berharganya hal itu sampai peristiwa ini terjadi. Sepulang dari perjalanan itu, ia memulai bisnis lainnya. Ia mendirikan sebuah kafe kecil yang diberi nama Truck Stop, tempat banyak orang yang bepergian lewat jalan lintas akan berhenti untuk mengisi bahan bakar, istirahat, dan makan di sana. Kafe itu dikelolanya bersama dengan istrinya. Sekarang ia punya waktu jauh lebih banyak untuk dinikmati bersama keluarganya. Ia mengatakan bahwa pengalaman itu mengubah seluruh hidupnya, mengubah cara dia memaknai kehidupannya. Ia menyadari bahwa kematian bisa terjadi setiap saat. Karena itulah ia menghargai setiap hari dalam hidupnya dan tahu apa yang terpenting bagi dirinya. Kekayaan material tidak lagi begitu penting baginya. Keluarganya, kehidupan spiritualnya, itulah yang menjadi jauh lebih penting. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu sebabnya kitab Pengkhotbah mengatakan di dalam ayat 2 dan ayat 4 tadi, bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, bahwa orang berhikmat senang berada di rumah duka. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita akan hal-hal yang sangat realistis,
namun syarat makna. Sebagian orang ketika harus memilih antara pergi ke rumah duka atau pergi ke rumah pesta, mungkin akan memilih yang kedua, pergi ke rumah pesta. Sangat manusiawi. Tapi mari kita lihat, ketika orang berada di rumah pesta, orang cenderung larut dalam suasana sukaria, menikmati hiburan, menikmati makan, minum, menikmati obrolan bersama dengan orang-orang lain, dan yang sebagainya. Dan semua itu cenderung membuat orang lupa bahwa masa hidup ada batasnya. Sebaliknya lah dengan rumah duka, tubuh yang terbujur di dalam peti jenazah, isak tangis keluarga yang berduka. Semua itu mestinya membuat kita makin menyadari betapa terbatasnya masa hidup kita. Kesadaran itu seyogyanya mendorong orang menjadi makin bijaksana di dalam memaknai masa hidup yang sesungguhnya terbatas itu. Bersahabat dengan kematian seperti tema kita hari ini, tentu bukan berarti bahwa kita harus sering-sering ke kamar mayat atau ke rumah duka mengunjungi keluarga yang tidak kita kenal. Tidak begitu. Bersahabat dengan kematian berarti kita tidak lagi melihat kematian sebagai sesuatu yang melulu menakutkan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang meyakini bahwa kuasa maut telah dikalahkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari persekutuan kasih Allah yang kekal. Saudara-saudara, bersahabat dengan kematian berarti membangkitkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita tidak dapat menghindar dari kematian. Cepat atau lambat kita akan mengalaminya. Bahwa masa hidup kita terbatas. Apa yang kematian ingatkan kepada kita adalah pentingnya hidup yang masanya terbatas itu. Kematian mendorong kita untuk mengisi kehidupan ini sedemikian rupa sehingga kita bisa meraih kepenuhan maknanya. Apakah makna hidup itu adalah ketika bisa mati sebagai orang yang paling kaya sepekuburan, punya batu nisan yang paling mewah? Ataukah kita mengisi masa hidup ini dengan menikmati kebersamaan bareng keluarga, tapi tentu kebersamaan yang berbuah, yang fruitful bagi kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita telah melakukan kebaikan, melayani orang lain, sehingga dunia menjadi tempat yang lebih baik, menjaga kelestarian alam, dan yang seterusnya? Kalau tiba saatnya kita mati, bayangkan kita melihat kembali kehidupan yang sudah kita jalani. Bisakah kita seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Selamat bersahabat dengan kematian. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini bersahati kami datang di dalam doa kami. Kami berdoa bagi umat manusia di seluruh dunia yang masih sedang bergumul untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau kami mendengar tentang telah makin positifnya perkembangan penemuan virus vaksin antivirus corona dan juga upaya-upaya pengobatan bagi COVID-19. Ya Bapa, kiranya penemuan vaksin itu tidak melulu hanya menjadi komoditi di mana pihak pabrik farmasi atau penguasa yang menemukan dari negara yang menemukan vaksin itu mencari keuntungan dengan vaksin yang ditemukan itu. Tapi vaksin itu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kemanusiaan untuk bisa digunakan seluas-luasnya dengan harga semurah-murahnya agar makin banyak orang yang boleh terbebas dari virus corona itu. Ya Bapa, kami berdoa bagi kerjasama lintas negara di dalam upaya penemuan dan pengadaan vaksin antivirus corona itu. Kiranya boleh terjalin sinergi yang memungkinkan pengetahuan dan ilmu saling dibagi, saling melengkapi, agar yang terbaiklah yang bisa ditemukan guna kebaikan umat manusia. Kami juga berdoa buat orang-orang yang berada di dalam kesesakan karena rupa-rupa bencana, baik bencana-bencana alam, tapi juga bencana-bencana karena ulah manusia, kejahatan, penindasan, ketidakadilan, kekerasan, dan sebagainya. Tuhan yang selalu ada bersama dengan mereka yang ada dalam kesesakan ini adalah Tuhan yang memanggil kami untuk mau memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Maka inilah kami ya Bapa, pakailah kami menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja dengan tugas panggilan yang Tuhan percayakan, seturut hakikat keberadaannya yang adalah garam dan terang dunia ini. Demikian juga dengan GKI Gading Indah. Tuhan mampukan majelis jemaat, para pendeta, para penatua, dengan dukungan keluarga masing-masing untuk dapat tetap melakukan fungsi pelayanan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja tidak mandek karena pandemi ini, tapi justru boleh makin bertumbuh, makin berkembang, sekalipun banyak hal masih harus dilakukan secara online. Ya Bapak, kami berdoa bagi para anggota jemaat dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang punya masalah sakit penyakit, usia yang semakin lanjut. Ada yang punya persoalan karena relasi di antara pasangan suami istri, atau orang tua anak yang kurang harmonis.
Mungkin ada yang punya pergumulan karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang merasa bingung dengan serba ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, apapun persoalan kami datang kepadamu, kami mohon hikmat yang dari Tuhan, dan Engkau saja yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan setiap anak-Mu dalam pergumulan mereka, supaya yang dicari selalu adalah kehendak Tuhan dan mau menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi proses pemilihan penatua dan juga persiapan-persiapan rangkaian untuk kegiatan minggu-minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru. Kiranya semua itu boleh dipersiapkan dengan baik dan saatnya terlaksana untuk dapat meneguhkan iman jemaat, makin mampu memaknai peristiwa kelahiran Yesus bagi kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu penutup, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan,
kami bersyukur padamu. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan pagi hari ini. Sebentar kami akan akhiri, kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami supaya kami terus menggenggam tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.